hajar tapi kan kerja kayak anak. Permisi Bu, ini Pian hendak kemana Bu? Lu namanya jenguk keluarga ke dalam. Anak menjenguk. Nah ini mohon maaf sebelumnya Bu lah, kalau untuk anak-anak di bawah 12 tahun kada boleh Pian masuk ke ruangan. Iya kak, kenapa? Karena boleh Pian kekanakannya rentan terkena penyakit, sama juga ini emang aturan dari rumah sakit lah. Oh iya. Tapi ulun sama Ampa ada ke sini. Terus ada lihat ada yang membuka kanakan ke dalam kawah kak. Kenapa anak ulun kada kawah? Oh, nah Inge, kalau untuk anak-anak nih Pian selain pasien kada boleh boy masuk ke dalam. Tapi kami ada memiliki kriteria khususnya yang kau masuk ke dalam. Misalnya keluarga pasien yang dari luar kota dibuktikan lawan KTP misalnya yang Pian bawa. Oh inggi. Terus bang kayak nih anak ulun nih mau anak ke dalam? Nah Inge, jadi untuk sementara kalau untuk anak-anaknya tinggal di luar dulu bulah. Itu Pian ada disediakan tempat bermain khusus anak-anak supaya anak-anaknya tinggal di luar, jadi Piannya kau masuk ke dalam. Kita jamin lah, soalnya anak ulun sorangan. Sedang kami berduaan aja ke sini. Ini Pian ada aja satpamnya yang di samping sini menunggu ya kan. Nah kalau untuk anak-anaknya Pian tinggal di sini, insya Allah terjamin aja keamanannya. Cuma kalau misalnya Pian rasa ragu, coba Pian telepon keluarga Pian yang di dalam. Jadi karena keluarga Pian keluar, Piannya masuk. Jadi gantian Bu ay jaganya. Oh inggi. Ayo temen kayak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Humas RSUD Hajidaman Huri Barabai. Apa kabarnya nih Sobat RSHD dimanapun Anda berada? Semoga yang sakit segera diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang sudah bekerja nih semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan bersama. Baik Sobat RSHD dimanapun Anda berada, perkenalkan saya RSUD Dr. Dewi selaku host di acara podcast perdana RSUD Hajidaman Huri Barabai dengan judul program Baturai, bincang santai seputar RSHD Barabai. Tentu saja Baturai ini adalah inisiatif dari RSUD Hajidaman Huri Barabai untuk menjawab dan berdiskusi seputar pertanyaan dari Sobat RSHD tentang rumah sakit. Nah, Sobat RSHD, di acara Baturai kita episode pertama ini ada tema sangat menarik yang akan kita bahas, yaitu kenapa anak-anak di bawah umur 12 tahun dilarang memasuki area rumah sakit. Tentu saja saya tidak sendirian ya Sobat RSHD. Saya mempunyai dua orang narasumber yang luar biasa yang tidak diragukan lagi nih keilmuannya. Yuk kita kenalan dengan narasumbernya. Yang pertama, narasumber kita yang pertama yaitu Kepala Subbagian Rumah Tangga Hukum dan Humas, Bapak Ferozi Faisal MTMP. Selamat datang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Boleh nih Pak disapa dulu Sobat RSHD-nya nih. Ya, Assalamualaikum sahabat RSHD. Saya di sini sebagai Kepala Subbagian Rumah Tangga Hukum dan Humas yang paling sering dapat aduan nih dari masyarakat tentang segala aturan yang ada di rumah sakit. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu aturan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, yaitu kenapa anak-anak di bawah umur 12 tahun dilarang masuk ke area rumah sakit, khususnya di area rawat inap. Iya. Terima kasih Pak Faisal sudah mau berhadir di acara podcast kita hari ini. Nah, narasumber yang kedua nih, ada seorang wanita yang cantik, anggun dan juga ramah terhadap pasien. Beliau merupakan seorang dokter spesialis anak di RSUD Hajidaman Huri Barabai. Pasti kayaknya sudah pada tahu nih ya siapa beliau. Beliau adalah Dr. Iin Telistianti Nugrahani, SPAM Biomed. Selamat pagi dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar dokter? Alhamdulillah, sehat. Boleh nih dok, disapa dulu nih Sobat RSHD. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Sobat RSHD. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Iin. Nah, kita akan berbincang hari ini seputar kesehatan anak dan temanya tentang berkunjung ke rumah sakit. Ya, mudah-mudahan nanti bisa memberi manfaat untuk Sobat RSHD semuanya. Amin. Baik, terima kasih dokter sudah mau berkunjung di acara hari ini. Baik Sobat RSHD dimanapun Anda berada, selama 1 jam ke depan kita akan membahas dan berbincang santai ini dengan narasumber kita, 2 orang narasumber tentang kenapa
anak-anak di bawah umur 12 tahun dilarang berkunjung. Baik Sobat RSHD dimanapun Anda berada, kayaknya kita langsung nih bincang-bincang ya sama dua orang narasumber kita hari ini. Kenapa sih anak-anak di bawah usia 12 tahun dilarang memasuki area rumah sakit? Oke nih, yang pertama saya mau bincang-bincang dulu nih sama Pak Faisal nih. Gimana Pak, ada nggak nih kayaknya aturan atau emang dasar hukum gitu anak-anak dilarang memasuki area rumah sakit? Secara undang-undang ada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 itu tentang perlindungan anak. Nah, atas dasar itu turunannya banyak, salah satunya Permenkes dan bahkan ada di salah satu provinsi yaitu Sulawesi Barat itu turunannya ke peraturan gubernur. Nah, dalam peraturan gubernur itu bahkan ada sanksi jika membawa anak di bawah 12 tahun memasuki area rumah sakit. Nah, mungkin karena kita belum ada aturan turunan dari undang-undang tersebut, kita lebih fokus kepada edukasi bahwa gini loh bahayanya membawa anak di bawah 12 tahun, ya, sambil kita sosialisasikan bahwa ini adalah aturan yang memang sudah diatur oleh undang-undang. Nah, mungkin kendala kita di sini, kultur masyarakat kita kan belum terlalu belum terlalu tahu masalah aturan tentang undang-undang. Makanya kita lebih fokusnya itu ke edukasi bahwa gini loh bahayanya kalau anak 12 tahun memasuki area rumah sakit. Nah, mungkin nanti Ibu Iin lebih bisa menjelaskan lebih detail tentang masalah gimana sih efeknya buat kesehatan anak ketika membawa anak ke area rumah sakit khususnya ruang inap. Nah, selain itu juga ada kan undang-undang dari Permenkes tentang perlindungan hak-hak pasien. Nah, itu kan kalau kita bawa anak-anak mereka sering ribut. Nah, sementara pasien itu punya hak untuk suasana yang nyaman, tenang, istirahat. Nah, mungkin itu beberapa aturan yang menjadi dasar kenapa kita melarang anak-anak masuk ke area rumah sakit. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang sudah ada aturannya nih Sobat RSHD ya, yang mana itu adalah tugas yang harus dijalankan oleh security kita ya Pak ya, untuk menjelaskan jika ada pengunjung yang membawa anak-anak memasuki area rumah sakit. Nah, Sobat RSHD juga pasti penasaran nih, dari segi kesehatan nih, kira-kira kenapa sih ya anak-anak itu dilarang memasuki area rumah sakit? Nah, Dokter Iin nih, gimana nih Bu? Kenapa nih anak-anak dilarang nih memasuki rumah sakit kalau dari segi kesehatannya nih? Ya. Jadi ada dua Bu Ervi, kalau kita lihat dari sisi medis ya, kenapa anak-anak terutama di bawah 12 tahun ya, walaupun sebenarnya secara undang-undang anak-anak itu di bawah 18 tahun ya, cuman mungkin di sini kita persempit menjadi 12 tahun ya, karena yang pertama anak-anak di bawah 12 tahun itu lebih rentan tertular penyakit ya. Kita tahu sendiri bahwa rumah sakit itu adalah tempat orang sakit ya, namanya saja rumah sakit. Artinya di rumah sakit ini tentu cukup banyak kuman yang beredar ya, baik itu di apalagi di ruang rawat inapnya ya, terutama ruangan-ruangan yang memang perawatan pasien-pasien yang menularkan secara udara ya, atau airborne namanya ya, atau lewat cikan ludah ya, atau mungkin bahkan sentuhan fisik, kontak fisik berisiko menularkan ya. Tentu itu cukup banyak beredar di rumah sakit kuman-kuman itu. Artinya bila ada anak-anak yang berusia 12 tahun ke bawah dan kita tidak tahu apakah pada saat anak itu datang ke rumah sakit kondisinya bagaimana, jangan-jangan pas daya tahan tubuhnya sedang turun ya, jadi ketika dia datang dia beresiko tinggi untuk tertular ya, itu yang pastinya. Jadi itu kenapa kita tidak menganjurkan anak-anak di bawah 12 tahun untuk berkunjung ke rumah sakit. Khawatirnya pulang dari rumah sakit ya muncul gejala-gejala penyakit ya karena kuman yang mereka kontak ya. Jadi penyakit-penyakit yang bisa muncul misalnya mereka berkunjung ke ruangan rawat inap yang untuk penularan penyakit airborne atau
udara ya, ya berarti kemungkinan kan penyakitnya saluran nafas ya, apakah itu radang paru-paru ya, kemudian penyakit kulit misalnya bisa juga tertular kalau mereka ada di situ, atau bahkan ketika mereka ada di ruangan rawat jalan, dia sebenarnya tidak bermaksud untuk berobat rawat jalan, tapi dia ada di sekitar situ, sementara di ruangan rawat jalan kita tahu anak-anaknya juga banyak yang sakit ya, itu bisa juga berpotensi menularkan. Kemudian tidak hanya karena kontak dengan penderita, tapi juga dengan benda-benda, mungkin mereka memegang ya benda-benda di ruangan perawatan atau mungkin di sekitar area tunggu atau dimanapun di area rumah sakit, dan mereka mungkin lupa tidak mencuci tangan dengan baik ya, kemudian kontak dengan saluran makanannya di mulut dan sebagainya, tentu beresiko juga ya, apakah itu nantinya jadi diare, muntah dan sebagainya. Itu contoh-contoh penyakitnya ya. Kemudian yang kedua secara psikis mungkin ya, kalau tadi mungkin secara fisik ya, gangguan yang mungkin muncul ketika anak-anak berkunjung ke rumah sakit. Jadi bisa muncul trauma secara psikis ya, bila anak-anak itu melihat hal-hal yang menurut mereka sangat menakutkan ya, misalnya orang yang pasiennya sedang menjerit kesakitan ya, atau mungkin bahkan kalau ada yang sedang atau sedang dalam kondisi kritis ya, atau bahkan meninggal, keluarganya mungkin ada yang menjerit histeris. Nah, anak melihat itu sebagai sesuatu yang traumatik ya, atau melihat misalnya kondisi pasien dengan luka yang terbuka, misalkan di IGD ya, lukanya belum ditutup atau belum dioperasi di IGD, lukanya terbuka berdarah-darah, ya tentu itu sangat tidak nyaman buat anak-anak. Tentu buat mereka itu adalah jadi trauma psikis ya, mungkin kebawa sampai nanti di rumah ya, akhirnya mereka jadi mungkin ada gangguan-gangguan, walaupun mungkin itu sebenarnya jarang ya, tergantung usia, tergantung kerentanan anak itu sendiri menerima paparan trauma, tapi itu yang tidak kita harapkan dilihat oleh anak-anak ya. Dan yang ketiga mungkin secara tenaga medis ya, mungkin bukan secara medis saja, secara tenaga medis tentu tadi mungkin akan mengganggu ya kita sebagai tenaga medis ataupun para medis yang di ruangan, misalkan ada anak-anak yang sedang ada di berkunjung, kalau tiba-tiba ada tindakan yang perlu cepat segera, kita ada troli atau berangkar yang lewat, tentu juga jadi terganggu ya kecepatan tindakan itu mungkin secara umum Bu Erti. Iya, jadi anak-anak itu imunitasnya masih belum sempurna ya dok ya. Jadi itulah kenapa dari segi alasan kesehatan seperti yang dokter Iin jelaskan tadi, bahwa anak-anak bisa tertular penyakit di rumah sakit. Terima kasih dokter Iin atas penjelasannya ya dari segi kesehatan. Tadi sudah dijelaskan dokter Iin ya Sobat RSHD, alasan kesehatan kenapa anak-anak di bawah umur 12 tahun dilarang memasuki area rumah sakit. Nah Sobat RSHD, selanjutnya kita bincang lagi nih sama Pak Faisal nih. Nih Pak, kalau misalkan pengunjung sudah membawa anak nih, terus kan nggak boleh masuk, kira-kira ada tempat nggak nih untuk anak-anak supaya nggak rewel, supaya bisa bersantai gitu sambil menunggu orang tuanya? Gimana Pak? Ya, sebenarnya rumah sakit sudah menyediakan fasilitas untuk tempat tunggu anak, ya, atau istilahnya tempat bermain anak, itu di depan pintu pos IGD. Nah, tapi kebiasaan orang tua yang membawa anak ini, anaknya nggak mau dititipkan di tempat tersebut, karena mungkin karena anaknya takut atau selalu hanya ingin ikut orang tuanya ke dalam, atau bahkan orang tuanya sendiri yang pengen anaknya ikut aja ke dalam. Nah, untuk situasi yang seperti itu, kadang security terpaksa harus berkomunikasi dengan pasien tersebut, dengan keluarga pasien tersebut, dan menjelaskan bahwa sebenarnya kalau mau masuk silahkan, anaknya bisa dititip sebentar di tempat bermain anak, dan biasanya ada anggota satpam yang menemani. Nah, jadi sebenarnya sudah disediakan lah tempat. Iya,
Kalau misalnya tetap juga, ya itu yang kadang terjadi konflik dengan petugas security. Mereka memaksa masuk, tapi ya itu karena kita memang tidak ada aturan yang harus tegas, ya kita sekedar mengedukasi dan menjelaskan bahwa gini loh bahayanya kalau anak masuk. Dan di situ juga sebenarnya sudah ada media informasi yang di pagar security itu tentang bahayanya anak di bawah usia 12 tahun memasuki area rumah sakit. Baik, terima kasih. Jadi sudah ada tempat bermain ya Pak Sudah ya ada, untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan anak-anak nggak mau ditinggal sendiri, bisa juga bergantian ya Pak ya, menunggu anaknya dengan ayahnya atau ibunya dulu yang duluan masuk, seperti itu ya Pak ya. Iya. Iya. Baik Sobat RSHD nih, kita tanya lagi nih ya. Kalau ada nggak nih Pak kriteria anak yang diperbolehkan nih secara terpaksa ke rumah sakit misalkan, seperti apa Pak? Ya sebenarnya kalau kriterianya nggak ada, itu hanya kebijakan. Kebijakan kita misalnya orang tuanya di ICU mungkin sedang istilahnya lagi sekarat, nah itu mau nggak mau kita persilahkan, dan tentunya juga kita kasih tahu resikonya kayak gini. Tapi ya itu kultur kita kan, kita tidak bisa memaksa, kita hanya bisa menjelaskan dan memberikan edukasi bahwa sebenarnya anak di bawah 12 tahun itu dilarang, tapi karena kondisi-kondisi tertentu juga dipersilahkan. Dan selain itu juga yang sering terjadi di lapangan itu adalah pengunjung dari luar daerah. Mereka dari Banjarmasin. Kebetulan saya sendiri pernah mengalami waktu saya ikut di pos satpam, itu ada dari Banjarmasin sekitar jam 11 malam. Dia nyampe, yang masuk itu kakeknya, ya rumahnya juga lumayan, rumah keluarganya juga lumayan jauh di luar Kota Barabai. Akhirnya atas kebijakan kita dan rasa kemanusiaan kan juga kasihan anaknya, kita persilahkan. Dengan catatan paginya harus segera keluar ke rumah sakit, ke rumah keluarga terdekat. Ya mungkin hal-hal yang seperti itu yang kita beri kebijakan. Ya. Iya, terima kasih Bapak. Intinya ini adalah dasarnya kebijakan ya Pak ya, Kebijakan sebenarnya terpaksa tidak lah. terpaksa ya Pak ya kalau misalkan memang harus Iya. memasuki area rumah sakit. Oke Sobat RSHD, nih ada satu lagi nih, kita bincang-bincang lagi sama Dokter Iin ya. Nah kalau misalkan sudah terlanjur nih Dok, tadi seperti Pak Faisal bahwa anak-anak terpaksa harus memasuki area rumah sakit, kira-kira ada nggak nih tips-tips untuk menjaga imunitas anak supaya nggak mudah tertular penyakit nih? Boleh Dok, silahkan. Ya, syaratnya tetap walaupun terpaksa ya, dengan sebagai kondisi keterpaksaan tadi, kalaupun memang harus ada di rumah sakit, yang pasti anaknya harus sehat ya. Jangan sampai anaknya sakit dipaksakan datang ke rumah sakit ya. Tentu sudah pas kondisi daya tahan tubuhnya melemah, bisa juga dia menjadi sumber penularan kepada pasien yang sedang dirawat. Kita tahu pasien yang sedang sakit juga daya tahan tubuhnya lemah ya. Jadi kalau ada kuman yang menambahi kan tentu kita khawatirnya menambahi penyakitnya. Nggak sembuh-sembuh ya Dok ya. Jadi itu dulu. Kemudian kalau sudah terlanjur masuk, misalnya dia anaknya sehat, tentu kita ada precaution atau pencegahan ya. Kita sarankan sebaiknya memakai masker ya, karena tentu kuman yang lewat airborne penularannya lewat udara. Kalau pakai masker kita bisa mengurangi ya kemungkinan penularannya. Kemudian jangan lupa juga setiap misalnya anaknya terpaksa harus minum di area rumah sakit, pastikan dia sudah mencuci tangan dulu ya. Dan ketika pulang sampai ke rumah, ya sebaiknya memang membersihkan diri. Bagus lagi kalau mungkin mandi ya. Jadi semua tubuhnya dari atas sampai bawah bersih, bajunya berganti, sudah cuci tangan, itu lebih bagus. Iya. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Nah, Sobat RSHD dimanapun Anda berada, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan dua orang narasumber kita nih.
alasan-alasan kenapa anak-anak di bawah umur 12 tahun dilarang memasuki area rumah sakit. Tadi tentu saja yang pertama ya ada memang aturan atau dasar hukum yang mengatur bahwa anak-anak memang dilarang ya untuk memasuki area rumah sakit, dan dari segi kesehatan juga karena memang anak-anak memiliki imunitas yang rendah ya dok ya, masih rendah, dan kalau misalkan terlanjur terpaksa memasuki area rumah sakit, jangan lupa untuk memakai masker dan cuci tangan setelahnya. Oke Sobat RSHD dimanapun Anda berada, kita sudah berbincang dengan dua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Semoga Sobat RSHD nih yang ingin membawa anaknya nih berkunjung ke rumah sakit ya bisa dipikir dulu nih bagaimana caranya nih supaya kalau bisa anaknya ditinggal dulu di rumah bersama bapaknya atau ibunya gantian ya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Terima kasih kepada Pak Faisal dan Dr. Iin sudah hadir di acara Baturai kita pada hari ini. Kepada Sobat RSHD terima kasih juga sudah menyimak acara podcast kita hari ini. Nah, bagi Sobat RSHD yang ingin pertanyaannya nanti kita bahas di acara Baturai selanjutnya, boleh nih di chat di kolom komentar di bawah ya, silahkan. Dan jangan lupa juga untuk follow akun media sosial kita lainnya seperti di Instagram @rshd_barabai_official dan juga TikTok @rshd_barabai_official. Baik Sobat RSHD dimanapun Anda berada, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber kita. Sampai jumpa di acara Baturai selanjutnya. Bincang santai seputar RSHD Barabai, Baturai, pian betakun kaumi jawapakan, pian paham kami nang kahimungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Silakan Dok.